Kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di majlis kita yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal baik kita, menata hati kita, memberikan terangan, pencahayaan dan menghidupkan nur dalam diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bahwa yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan mudah-mudahan kita semua beserta dengan seluruh keluarga kita Allah berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Juga Allah berikan kekuatan lahir dan batin agar dapat meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita dan seluruh keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah, dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya akan mengulang kembali yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Santai saja, sambil ngopi boleh, ya biar rileks ya. Nah, minggu lalu itu kita sudah membahas bahwa kita itu tidak boleh ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sama amal kita pun kita nggak boleh ada ketergantungan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa orang-orang yang ada ketergantungan kepada amalnya itu dikarenakan karena kurangnya roja di dalam dirinya. Roja itu apa sih? Roja itu adalah suatu pengharapan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau tidak ada roja, berharap terhadap rahmat Allah, itu udah nggak bagus tuh, nggak bagus. Makanya di dalam tingkatan kita manusia itu, di dalam tingkatannya ada 3 golongan. Ada yang pertama golongan al-abid, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, betul ibadahnya. Puasanya rajin, sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin. Pokoknya masalah semangat nomor 1, masalah ibadah nomor 1. Itu namanya al-abid, orang yang ahli ibadah. Ada yang kedua al-murid, golongan murid nih.
Nah, murid ini dia rajin ibadah juga, cuma dia lebih pada ingin menggapai Allah Subhanahu wa taala. Ingin membuka rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ada juga golongan yang ketiga adalah al-arif. Al-arif ini yang namanya arafa, ya kan? Sudah kenal, sudah tahu. Jadi al-arif ini, orang arif adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Nah, kalau masih abid sama murid, ini belum kenal nih. Tapi kalau sudah arif, berarti dia udah kenal. Nah, orang yang arif itu di dalam dia penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul murni. Ya, betul-betul murni. Kalau abid biasanya gitu, biasanya orang yang abid itu biasanya punya punya pemikiran begini, bahwa dia melakukan ibadah ini karena dia menganggap bahwa hanya dengan beribadahlah yang dapat menolong dia agar supaya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dengan hanya beribadahlah yang dapat menolong dia agar terbebas dari neraka. Itu biasanya pemikiran orang-orang yang abid. Kalau pemikiran seorang murid itu biasanya mungkin saya beribadah ini agar supaya tembus nih, agar supaya saya lebih kenal sama Allah, agar supaya saya lebih dekat sama Allah. Karena selain ibadah nggak ada lagi nih cara, gitu. Jadi kalau abid itu menganggap bahwa ibadah adalah satu-satunya cara agar dia bisa masuk surga dan terbebas dari neraka. Kalau murid dia berkeyakinan bahwa ibadah adalah satu-satunya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang arif itu beda. Ya, gitu. Orang yang arif itu ketika dia beribadah, ketika rajin ibadahnya, dia tidak menganggap ibadah itu gimana-gimana. Orang yang arif ketika dia beribadah, dia menganggap ibadah dia adalah merupakan takdir dan kehendak Allah atas dirinya, gitu. Jadi orang yang arif itu ketika dia ibadah, dia nggak merasa dia hebat, dia nggak merasa ibadahnya ini biar supaya dia dapat pahala, dia nggak merasa bahwa ibadah ini biar supaya dia dekat sama Allah, enggak. Dia tidak merasa hal itu, dia tuh nol, nihil. Orang arif itu nihil. Jadi orang yang arif itu dia merasa bahwa ketika dia beribadah, bahwa ibadah yang dia lakukan itu semata-mata hanya karena ketentuan dan takdir Allah atas dirinya, nggak ada yang lain.